Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat kicomania dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana cara menangani benjolan di kepala burung kita ya, burung peliharaan kita. Dan sebelum kita lanjut ya, kita akan mencoba membahas dulu apa sih sebenarnya penyebab benjolan di atas kepala burung peliharaan kita seperti yang di depan saya ini. Ini adalah burung beo ya, bersahabat kicomania. Dan bukan hanya burung beo saja yang bisa terserang penyakit seperti ini, melainkan cucak hijau juga bisa ya. Tak jarang saya menemui cucak hijau ya yang mengalami kondisi seperti benjolan di atas kepala tersebut. Cucak hijau, jadi burung cucak hijau juga bisa terserang, dan burung cendet pun bisa ya. Yang paling sering saya temuin cuman itu ya, cucak hijau sama cendet. Dan ini sekarang nemuin burung yang terserang, yaitu adalah burung beo, para sahabat kicomania ya. Dan untuk awal mula ya, awal mula penyakit ini tumbuh, yaitu ciri-cirinya itu ya diawali dengan burung yang pilek. Jadi untuk burung yang pilek jangan anggap remeh ya para sahabat kicomania. Kalau burung yang sedang terkena pilek itu tidak langsung diobati atau tidak langsung ditangani, maka hasilnya akan fatal seperti ini ya para sahabat kicomania. Akan tumbuh benjolan yang kayak gini. Karena kalau burung itu sudah terkena pilek dan tidak segera diatasi, maka lendir dari burung yang sedang flu tersebut akan menggumpal ya, dan tidak bisa keluar, dan akhirnya akan istilahnya akan mengumpat di kepalanya kayak gini. Nah, kayak gini ya para sahabat kicomania. Jadi jangan anggap remeh burung yang sedang terkena pilek sampai-sampai kita membiarkannya dan tidak segera diatasi ataupun diobati ya, dan hasilnya pun akan fatal seperti ini. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, maka hal yang perlu dilakukan adalah operasi kecil, yaitu kita bisa menggunakan jarum ataupun silet ya, cutter juga bisa. Ujungnya itu kita tusuk aja sekecil-kecilnya untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalamnya. Tapi kalaupun sudah membesar kayak gini dan mengeras ya, ini keras para sahabat kicomania. Jadi di dalamnya itu sudah menggumpal, jadi tidak berbentuk cairan lagi, melainkan gumpalan kayak tumor gitu ya, dan harus dikeluarkan. Caranya juga sama, kita tusuk pakai jarum dulu. Nanti setelah kita tusuk, kalau tidak bisa keluar, maka kita akan sayat sedikit saja kayak gitu para sahabat kicomania ya. Dan setelah kita beri lubang kecil, maka langkah selanjutnya kita harus memijat benjolan tersebut agar yang bersarang di dalam benjolan ini bisa keluar. Nah, ini sekarang saya akan melakukan operasi ya para sahabat kicomania. Karena kalau burung kayak gini tidak segera diatasi, maka hasilnya akan sangat-sangat membahayakan para sahabat kicomania. Kelihatannya sepele, tapi nanti kalau dibiarkan lama kelamaan burung tersebut akan mengakibatkan kelumpuhan dan sampai akhirnya meninggal. Oke, kayak gitu para sahabat kicomania. Dan ini sekarang saya akan melakukan
pengeluaran dan kita lihat ya, sebenarnya apa sih isi di dalam benjolan tersebut. Biar para sahabat kicau mania semuanya tahu, mari kita simak. Jadi intinya itu saya akan berbagi pengalaman sama para sahabat kicau mania, biar para sahabat kicau mania tidak menyepelekan lagi penyakit-penyakit yang menyerang burung peliharaan kicau mania. Oke, sekarang saya akan melakukan operasinya, dan operasinya akan saya sensor mungkin para sahabat kicau mania ya. Di sini kan juga banyak para sahabat kicau mania yang nantinya mungkin tidak tega untuk melihat burung ditusuk pakai jarum sampai disayat kecil. Jadi saya sensor. Oke. Semoga berhasil ya para sahabat kicau mania. Oke para sahabat kicau mania, ini sudah saya keluarkan benjolannya dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Dan sedikit tips dari saya ya, untuk para sahabat kicau mania yang mempunyai kasus sama seperti ini dan akan segera untuk mengoperasinya, saran dari saya, kalau ada benjolan yang berada di atas mata seperti ini, kita untuk pengeluarannya jangan sampai dari samping kepalanya ya para sahabat kicau mania, melainkan dari tengah kepalanya atau dari tengah atas kayak gitu. Oke ya, jadi biar kalau dari samping khawatirnya nanti kita bisa mengganggu penglihatan si burung kayaknya para sahabat kicau mania, entah itu di sana atau ada saraf ataupun apa, saya kurang tahu juga karena kan saya juga bukan dokter profesinya, saya hanya sebatas kuli di pabrik saja. Jadi sarannya dari saya itu kita tusuk dari atas kepala bagian tengahnya ya para sahabat kicau mania, untuk mengeluarkan benjolan tersebut biar kita tidak mengganggu penglihatan matanya nanti. Oke, kayak gitu ya para sahabat kicau mania. Dan ini alhamdulillah sudah lancar ya, berjalan dengan lancar, dan benjolannya yang ada di atas kepala burung ini semuanya sudah terangkat dan saya keluarkan. Dan nanti ini berselang 2-3 hari itu akan membengkak lagi dan itu isinya cairan. Karena ini kan kondisinya sudah akut sekali, jadi pengoperasiannya 2 kali nanti para sahabat kicau mania. Kalaupun sudah dari angkatan pertama kayak gini, kayak burung yang saya operasi ini, nanti dilihat seminggu perkembangannya. Kalau ternyata benjolan yang habis dioperasi itu semakin mengecil, semakin minggu semakin mengecil, maka tidak usah diperlukan operasi ulang para sahabat kicau mania. Jadi cukup 1 kali operasi saja. Kecuali nanti kalau ada kasus yang akut setelah 1 kali operasi dapat 2 hari atau 3 hari itu ada pembengkakan, pastinya itu isinya air campur nanah para sahabat kicau mania. Dan setelah berminggu-minggu tidak kunjung mengempis, maka kita harus melakukan operasi dengan cara menusuk jarum saja dan mengeluarkan isi cairan yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan para sahabat kicau mania ya. Dan kita lihat ini hasilnya, hasil dari pengangkatan ya, pengangkatan tumor istilah kerennya itu kayak gini. Ini tadi yang bersarang di bawah, maksud saya di dalam kepala burung beo ini para sahabat kicau mania. Jadi sebanyak ini yang bersarang, gimana tidak sakit burung ini. Jadi kita keluarkan dan alhamdulillah semuanya sudah terangkat dengan bersih. Jadi kayak gitu ya para sahabat kicau mania. Oke, mungkin demikian saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi para sahabat kicau mania.
dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi buat para sahabat kicau mania. Sedikit banyak pengalaman yang saya punya pasti nanti akan terus saya bagikan lewat video-video di channel Megah Kicau ini. Oke, mungkin demikian saja video yang bisa saya sampaikan ya para sahabat kicau mania. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Megah Kicau.